warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Fatmawati Ramadhani. Sekarang ini kita akan membahas tentang media penyimpanan data. Apa sih media penyimpanan data itu? Kenapa kita perlu menggunakan media untuk menyimpan data? Bukankah kita sudah memiliki otak yang bisa menyimpan data? Kita akan bahas lebih lanjut. So, apa itu media penyimpanan data? Media penyimpanan data itu merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk memudahkan manusia dalam hal penyimpanan data. Nah, kenapa kok kita perlu menggunakan media penyimpanan data? Nah, jadi kita ini kan udah diciptakan dengan otak ya, dengan otak yang sudah sangat sempurna, sangat luar biasa, yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Namun tentu saja kita ini terkadang masih suka lupa gitu. Media penyimpanan data ini tentunya memiliki klasifikasi ya, ada jenisnya, jenis apa, data apa yang disimpan. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, nah itu ada data analog dan data digital. Jadi yang pertama itu kita bahas tentang media penyimpanan data analog. Media penyimpanan data analog itu merupakan media yang biasa digunakan untuk menyimpan data-data dalam bentuk analog. Nah, berarti kalau data digital itu digunakan untuk menyimpan data-data digital. Ditinjau dari segi penyimpanan dan kemudahannya, itu media penyimpanan data digital itu memang cenderung lebih mudah dan memiliki kapasitas yang lebih besar daripada media penyimpanan data analog. Apa saja sih media penyimpanan data analog ini? Nah, yang biasa kita kenal yaitu ada film kamera analog. Film kamera. Mungkin kalian udah pernah nggak sih ngeliat film kamera? Atau kamera film? Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, yang coklat ini merupakan bentuk dari film kamera atau kamera film. Ini data gambar itu akan disimpan di film ini. Nah, film ini itu dia disimpan dalam bentuk roll. Jadi ini namanya roll film dan ini filmnya. Nah, nanti roll filmnya ini dimasukkan ke dalam kamera. Kamera film ini kalau misalnya mau digunakan untuk melihat ini gambar itu dia tidak bisa dihubungkan langsung dengan komputer. Jadi dia harus dicetak terlebih dahulu. Nah, untuk melihat gambarnya ini itu biasanya filmnya ini harus dicuci dulu. Istilahnya cuci cetak gitu. Biasa dikenal dengan cuci cetak. Nah, filmnya ini dicuci dengan menggunakan cairan kimia. Nah, habis itu barulah kita bisa melihat hasil gambar potretan tadi di kertas gambar. Selanjutnya yaitu piringan hitam atau dikenal dengan vinyl record. Piringan hitam bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti CD. Kalau zaman sekarang tuh CD, namun piringan hitam itu bentuknya lebih besar. Warnanya hitam juga. Nah, biasanya piringan hitam ini digunakan untuk menyimpan data yang berupa audio gitu. Namun di sini dia memiliki keterbatasan dalam menyimpan data. Nah, biasanya hanya bisa menampung 2 musik saja. Nah, musiknya itu disimpan di bagian depan dan di belakangnya. Jadi sisi depan dan sisi belakang, masing-masing 1 musik. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menikmati piringan hitam ini atau vinyl record? Nah, kita tentunya membutuhkan suatu perangkat ya. Nah, jadi alatnya itu biasa disebut dengan fonograf. Nah, bentuk alatnya seperti ini, gitu ya. Nah, di alat fonograf ini itu terdapat jarum gitu, kayak bentuknya tuh seperti jarum. Nah, ini yang kecil ini.
Nah, itu disebut dengan stylus. Gitu. Nah, apa sih fungsi dari stylus ini? Fungsinya yaitu untuk mendeteksi, mencatat simpangan gelombang suara yang disimpan di dalam vinyl record ini tadi. Gitu. Nah, jadi ketika kita memainkan fonograf ini, nah itu kan si piringan hitamnya akan berputar. Nah, ketika dia berputar, maka stylus ini akan menggores si piringan hitam. Nah, kemudian dia akan mencatat tadi, mendeteksi tadi gelombang suara yang disimpan dan menghasilkan gelombang suara dan diteruskan ke ini, alat pengeras suara ini. Jadi kita bisa mendengar rekaman atau musik yang disimpan di dalam piringan hitam. Nah, seperti itu penggunaannya. Lanjut ke media penyimpanan analog yang ketiga, yaitu pita kaset. Nah, biasa kita kenal dengan kaset pita ya, tapi ternyata datanya itu disimpan di dalam pita. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, bentuk kasetnya seperti ini. Nah, terus bentuk pitanya seperti apa? Bentuk pitanya seperti ini. Ini yang kusut nih ya. Bentuk pitanya seperti ini. Nah, data-data itu dia disimpan di dalam pita ini. Jadi, di pita ini tuh ada bintik-bintik kecil gitu. Ada bintik-bintik kecil tidak kasat mata. Nah, itu dia data-datanya disimpan di situ. Dan untuk menikmati data-data yang disimpan, itu kita bisa menggunakan radio tape. Jadi, ketika kaset ini diputar, nah, pitanya kan akan berjalan. Nah, ketika pitanya ini berjalan, dia akan bersentuhan dengan kepala kumparan magnetik dari radio tape, sehingga menghasilkan gelombang suara. Dan kita bisa menikmati suara yang disimpan di pita ini. Oke, tadi kita udah membahas tentang media penyimpanan data analog. Nah, kita lanjut ke media penyimpanan data digital. Apa aja sih yang digunakan untuk menyimpan data-data digital ini? Yang pertama yaitu hard disk drive atau HDD. Hard disk drive itu bentuknya seperti ini. Hard disk drive itu biasa kita gunakan untuk menyimpan data sebagai penyimpanan data eksternal gitu ya, disambungkan ke laptop atau komputer. Data-data tersebut itu disimpan di dalam piringan ini, cakram magnetik. Nah, ini bentuknya bulat ini merupakan cakram magnetik. Nah, kemudian ciri khasnya kalau di hard disk drive itu dia memiliki kayak suatu perangkat yang bisa berputar. Jadi ada alat yang berputar. Nah, yang berputar itu merupakan spindle. Spindle itu ini. Yang di tengah ini. Jadi ketika spindle ini berputar, dia akan menggerakkan si cakram magnetiknya itu. Bagaimana sih proses pembacaan data pada hard disk ini? Nah, kita lewat skema. Jadi yang pertama, hard disk ini diakses. Nah, gimana cara aksesnya? Jadi hard disk itu biasanya disambungkan ke laptop atau ke komputer. Kemudian kita akses nih ya hard disknya. Nah, ketika hard disk ini diakses, maka sistem operasi ini akan bekerja sama untuk menentukan alamat data. Nah, di sini papan pengendali itu akan menerjemahkan alamat data. Jadi alamatnya itu ada di mana itu dicari, diterjemahkan oleh papan pengendali. Selanjutnya, alamat data yang sudah diterjemahkan tadi itu dikirimkan melalui interface hard disk. Nah, dikirimkan melalui interface hard disk, kemudian papan pengendali ini akan meminta aktuator menggerakkan head. Apa fungsinya? Nah, jadi nanti ketika dia menggerakkan head, dia akan mencari alamat informasi data. Nah, alamatnya itu gimana? Bisa kayak sektor berapa, track berapa, kayak gitu. Nanti dicari tuh. Kemudian, jika sudah ditemukan, nah, head ini nantinya akan melakukan proses pembacaan informasi. Nah, jadi data yang ada di alamat tadi dibaca tuh informasinya,
terus dibaca, kemudian dikirimkan ke memori utama. Jadi hasil informasi tadi itu dikirimkan ke memori utama dan akhirnya data siap disajikan. Nah, ketika data siap disajikan, nah itu udah terserah pengguna. Jadi penggunanya mau mengedit, mau menghapus, mau apa itu terserah. Nah, kayak gitu. Jadi serahkan ke pengguna. Nah, media penyimpanan data digital yang selanjutnya yaitu CD atau compact disc. Nah, tentu saja kalian udah familiar kan ya dengan yang namanya CD gitu. Bentuknya seperti piringan berwarna perak. Nah, CD ini dia terbuat dari lapisan plastik yang disinari oleh laser. Nah, sinar-sinar laser ini nantinya akan membentuk bintik-bintik kecil gitu, kayak lubang-lubang kecil yang tidak kasat mata. Dan lubang-lubang ini nantinya digunakan untuk menyimpan data digital. Nanti lubang-lubang ini akan dilapisi dengan aluminium sebagai pemantul dan juga pelindung. Bagaimana sih bentuk lubangnya? Bentuk lubangnya seperti ini. Jika kita perbesar, nah di sini ini bentuk lubangnya. Nah, di lubang ini nih kalian bisa lihat nih ada data-data yang disimpan. Kalau kalian lihat di sini ada yang bentuknya lubang nih, cekukan. Nah, ini namanya pit. Nah, itu merepresentasikan nilai 1. Nah, kemudian untuk yang ini, yang gundukan ini, yang warnanya biru, itu kita kenal dengan nama non-pit atau LAN. Nah, ini yang gundukan ini namanya non-pit atau LAN untuk merepresentasikan nilai 0. Kemudian data-data itu yang disimpan itu dimulai dari bagian pusat CD. Terus menerus melingkar secara spiral hingga ke ujung. Kemudian bagaimana sih kita bisa menikmati data-data yang ada di CD? Tuh, caranya itu kita bisa menggunakan perangkat yang namanya CD player. Nah, CD player itu ketika kita masukkan kasetnya tuh, nah terus kita tombol play, itu biasanya kasetnya bakal berputar. Nah, ketika berputar itu nanti data itu akan terbaca. Data yang disimpan di dalam ini akan terbaca. Nah, bagaimana caranya? Jadi nanti sinar laser yang dipantulkan, itu akan diterima oleh reseptor cahaya. Nah, kemudian reseptor cahaya itu akan mendeteksi interferensi yang kuat dan yang tidak. Nah, interferensi yang kuat itu biasanya ditimbulkan dari si LAN, dan kalau yang lemah itu dari pit. Yang selanjutnya yaitu flash disk atau yang biasa kita kenal dengan FD. Nah, tentu saja kalian udah ini ya familiar banget sama yang namanya FD. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di FD ini dia memiliki USB atau Universal Serial Bus. Nah, ini fullnya sebagai kayak konektor gitu. Nah, FD ini dia sifatnya tuh lebih portable gitu, lebih kecil juga, mudah dibawa kemana-mana dibandingkan dengan kayak hard disk gitu. Terus kalau CD kan dia kayak gampang patah gitu ya kalau nggak disimpan benar-benar. Dan penggunaannya juga sangat mudah. Nah, sekian penjelasan tentang media penyimpanan data. Kita udah bahas tentang media penyimpanan data analog dan digital. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi semuanya kita bisa sharing lebih luas lagi. Lebih luas sharing kita, lebih banyak pengetahuan kita. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.